Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu bulan Zulqa'dah. Bahkan kita sudah berada di penghujungnya, dan juga termasuk salah satu di antara bulan-bulan haji. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari yang menjadi bagian dari hari yang Allah gunakan untuk sumpah. Dalam satu tahun Allah berikan kepada kita 365 hari atau 366 hari. Dari semua itu ada 10 hari yang spesial. Karena spesialnya 10 hari itu Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, walayalin ashar, demi malam-malam yang jumlahnya ada 10. Dan para ulama memberikan penjelasan malam-malam yang jumlahnya 10 itu adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Yang insya Allah sebentar lagi semoga Allah panjangkan umur kita, jumpa dengan 10 hari dari bulan Zulhijjah, melakukan amal-amal baik yang amal itu paling Allah suka, dan puncak amal yang paling Allah senangi adalah berkorban. Bapak Ibu sudah daftar? Alhamdulillah. Yang belum daftar, mendaftar kalau ada uangnya. Kalau belum ada, semoga nanti ada uangnya. Kalau ada uangnya nanti tanggal umpamanya tanggal 10 Zulhijjah belum ada uangnya. Ada uangnya itu pada tanggal 14 Zulhijjah. Itu kan berarti hari tasyrik belum selesai. Bahkan di penghujung itu pun boleh berkorban. Asal jangan di masjid saja, dah tak ada panitianya dah. Potong sendiri ya, bagi-bagi. Itu masih diperbolehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan, kesempatan untuk bisa banyak melakukan di 10 hari amal kebaikan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membacakan babu ma jaa fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang membicarakan hal terkait dengan apa yang ada pada telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan Al-Kautsar. Maka ada salah satu surat dari 114 surat di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini surat yang paling terpendek di dalam Al-Quran. Bapak Ibu hafal? Hafal, alhamdulillah. Sejak kecil lagi hafal tuh Pak Ustaz. Bahkan surat favorit sampai tua tak diganti-ganti. Apalagi waktu sudah mepet, surat andalan adalah surat Al-Kautsar. Cepat, laju, sampai tujuan. Surat Al-Kautsar. Maka telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan telaga Al-Kautsar. Maka di antara yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi, was-sahih anna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haudaini, ahaduma fil mauqif qabla as-sirat was-sani fil jannah. Lalu kemudian telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua.
kedua-duanya disebut dengan Al-Kautsar. Satu ketika perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum sampai ke surga Allah, sebelum meniti Shiratal Mustaqim, itu akan jumpa dengan namanya Al-Kautsar, telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi nanti berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam bahasa Arab itu maknanya al-khair al-kathir. Jadi Al-Kautsar itu secara makna adalah kebaikan yang banyak. Maka kebaikan telaga Al-Kautsar itu dinikmati oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan satu di antara tempat di mana Rasulullah menunggu umatnya, kesempatan bagi umatnya berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada telaga Al-Kautsar. Jadi ada 3 tempat Rasulullah menunggu umatnya dan umatnya akan berjumpa dengan Rasulullah. Satu di antaranya adalah telaga Al-Kautsar. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tertolak untuk minum dari telaga Al-Kautsar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merujuk surat Al-Kautsar dari sisi tafsir, di antara latar belakang Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kautsar, pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diuji wafat putranya. Siapa di antara orang yang tak sedih ketika belahan jiwanya Allah Subhanahu wa taala ambil, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka surat Al-Kautsar ini Allah turunkan satu di antaranya untuk menenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Allah uji. Maka bentuk kalimatnya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Maka secara makna Kautsar itu kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak. Maknanya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala uji Rasulullah, ternyata di sebalik satu ujian itu masih banyak tumpukan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Contoh sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita sakit gigi, yang kita ingat sakit giginya atau sehat sekian tubuh yang lainnya? Sakitnya yang kita ingat. Itulah tabiat manusia. Tabiat manusia itu yang paling banyak dikenang itu apa? Susahnya. Sementara baiknya itu sering dilupa. Maka Bapak Ibu dalam proses melewati kehidupan, biasanya yang selalu terkenang di dalam hati itu yang mana? Yang susah. Yang senang itu biasanya cepat lupa, tapi proses yang susah itu biasanya kemudian akan selalu dikenang. Bahkan orang tua ketika ngobrol dengan anaknya, ketika cerita dengan anaknya, biasanya pesan yang paling mudah untuk mereka serap dan kemudian mereka akan mengingatnya itu adalah pesan yang berbicara tentang dahulu pernah melewati susah di dalam hidup. Itu pasti akan selalu dikenang. Tentu masih ingat ketika lari ke sana pinjam uang tak dapat, lari ke situ pinjam uang tak dapat. Itu biasanya diingat. Bahkan ketika menengok ternyata beras sudah habis, harus pinjam beras ke tetangga. Itu akan menjadi satu hal yang paling dikenang di dalam hidup. Tapi kalau kemudian kita bisa pesan makanan dengan GoFood, kita bisa pesan A, pesan B, pesan C, itu biasanya mudah kita lupakan. Mudah kita lupa. Tapi kalau kemudian kita melewati kesulitan, pasti itu akan menjadi sesuatu yang paling dikenang. Jadi sesuatu yang susah-susah itu biasanya kita ingat. Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah melewatinya. Contoh ketika makan tak ada lauk, yang ada hanya garam. Pasti itu dikenang luar biasa. Dibanding kemudian lauk yang setiap hari ada, itu biasanya sering kita melupakannya. Maka tabiat manusia itu biasanya yang diingat yang susah. Yang senang biasanya lupa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada baginda Rasulullah, dan peringatan itu juga untuk kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah uji kita dengan satu hal, jangan membuat kita menutup mata untuk menengok sekian nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita sakit gigi, ingat ketika mata kita masih sehat, pendengaran kita masih Allah sehatkan, kaki kita Allah Subhanahu wa taala masih sehatkan, tangan kita masih sehat. Maka begitu caranya untuk kemudian tetap bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau syukur itu bandingannya nikmat, paling tidak kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala meskipun pada waktu itu kita sedang diuji. Bapak Ibu jual tanah,
Lalu kemudian Bapak Ibu tulis tanah ini dijual. Sudah 1 tahun tak ada yang beli, 2 tahun tak ada yang beli, 3 tahun belum ada yang menelpon. Lalu tahun keempat ada yang menelpon dan kemudian membelinya. Lalu kemudian terjuallah tanah yang sudah lama ingin kita jual. Dan pada waktu itu kita bersyukur kepada Allah. Itu namanya syukur. Pada waktu itu kita mengucapkan Alhamdulillah, berarti itu syukur. Pada waktu itu kita bercerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berbagi-bagi rezeki, itu namanya syukur. Tapi kalau tak ada rezeki, bahkan ketika diuji oleh Allah, tapi dia mengatakan Alhamdulillah, itulah tingkatan yang lebih tinggi dibanding syukur, disebut dengan hamdu. Orang yang tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang Allah ingatkan ketika masuk di bulan Zulhijjah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, jangan tengok deretan payah yang Allah berikan kepada kita. Ada tidak bagian dari senang dari 365 hari yang Allah berikan kepada kita? Ketika ada deretan senang dan senang itu ternyata ada di rekening kita, ada di dompet kita, ada di simpanan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meminta sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah karena Tuhanmu. Umum salatnya, tapi di antara makna salat di dalam ayat ini adalah salat hari raya Idul Adha, wanhar, dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Jadi sebagai bentuk rasa syukur itu berkorban. Dalam mazhab Syafi'i berkorban itu sunnah muakkadah. Artinya bagian dari sunnah yang tingkatnya itu tinggi. Dalam mazhab Hanafi berkorban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka kalau ikut mazhab Hanafi tak berkorban itu berdosa. Tapi dalam mazhab Syafi'i ketika orang melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, berarti dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusabu fa'iluha, orang yang melakukan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berkorban itu tidak akan pernah kita jumpai melainkan di bulan Zulhijjah, dan itu bermula dari tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, dan 14. Itu 4 hari itu. Itu tidak dijumpai dari 365 hari, melainkan ada pada 4 hari tersebut. Bisa kita memotong kambing di luar hari-hari itu. Bisa kita memotong sapi, bahkan memotong onta di lain hari-hari itu. Tapi tidak akan pernah dihitung setiap helai bulunya sebagai pahala. Yang dihitung setiap bulu menjadi pahala itu kapan? Ya saat di bulan Zulhijjah, dan itu pun ditentukan waktunya dari sejak khotib turun dari mimbar sampailah kemudian hari terakhir sebelum matahari terbenam dari hari tasyrik terakhir. Jadi kalau sebelum itu, kalau kita potong kambing, maka setiap helai bulunya akan dihitung sebagai satu kebaikan. Bapak Ibu, ada yang pernah hitung bulu kambing? Ini bisa dibuat perlombaan 17 Agustus ini. Pasti tak ada pemenangnya. Pasti tak ada pemenangnya karena tak ada yang bisa menghitungnya. Tak ada yang bisa menghitungnya. Maka ada nikmat yang disebut dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yang nikmat itu salah satu di antara cara mensyukurinya. Ketika Allah berikan kita kecukupan sampailah pada hari raya korban, maka nikmat itu bentuk kesyukurannya kita berkorban. Cuman 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Di sini berapa uang pendaftaran, Bapak Ibu? 2.500.000. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan berbicara tentang apa tadi? Tentang telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bahasa Al-Kautsar, bahwa telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara mereka yang akan masuk ke telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Jadi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu mereka yang pertama, bahkan mereka lah yang ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan fuqaraul muhajirin? Bukan yang lainnya, karena yang paling susah dalam membela baginda Rasulullah, bahkan rela meninggalkan tanah kelahirannya, bahkan rela meninggalkan asetnya, hanya orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor tetap menjadi orang-orang mulia, tapi mereka masih di bawah orang-orang muhajirin, khususnya yang susah. Karena orang Ansor kan tak harus meninggalkan kampung halamannya. Mereka hanya menyambut
mereka hanya menyediakan tempat, mereka hanya membackup dari kalangan orang-orang muhajirin yang pada waktu itu hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka susahnya orang-orang muhajirin di antara orang-orang yang pertama nanti akan minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berbicara tentang telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ala inni faradtukum alal haudi wa inni mukathiru bikumul umam fala taqtulanna ba'di. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku, kata baginda, ketahuilah sesungguhnya aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu kalian di telaga. Jadi Rasulullah akan menanti kita di telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku, kata Rasulullah, adalah nabi yang akan saling membanggakan banyaknya umat supaya kalian masih tetap tergolong sebagai umatku dan mendapatkan izin untuk minum dari telagaku. Fala taqtulanna ba'di. Janganlah kalian melakukan pembunuhan setelah peninggalanku. Maka berarti di antara orang yang mendapatkan telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tidak memberlakukan pembunuhan. Itu yang orang yang Allah yang ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seberapapun banyaknya umat Rasulullah tunggu, asalkan ketika dia hidup bukan termasuk orang-orang yang melakukan pembunuhan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang melakukan pembunuhan satu di antara orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian siapa lagi orang-orang yang kemudian tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasul adalah az-zulmah al-musrifuna fil jurri wadh-dhulmi. Adalah kegelapan yang didapatkan oleh seseorang karena dia bertindak aniaya, bertindak zalim. Berarti satu di antara orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah, siapa dia? Orang-orang yang berlaku zalim. Jadi orang-orang yang berlaku zalim, orang yang tertolak untuk bisa bertemu dengan Rasulullah, apalagi kemudian minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya bani Adam, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai anak cucu Adam, aku haramkan perbuatan zalim itu atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan perbuatan zalim di antara kalian itu haram. Fala tadzalamu, maka kalian janganlah saling berbuat zalim. Apalagi di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Makanya kita kalau kemudian nengok orang yang berbuat zalim, jangan kita biarkan. Bahkan Rasulullah menyebutkan unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang dizalimi atau yang berbuat zalim. Ketika ini Rasulullah sampaikan, para sahabat tak bingung kalau harus menolong orang yang terzalimi. Kan jelas, menolong orang yang terzalimi itu kan jelas. Jelas kalau kemudian menolongnya. Tapi bagaimana mungkin bisa menolong orang yang berbuat zalim? Apakah menolong orang yang berbuat zalim itu kita terlibat dalam perbuatan zalim tersebut? Oh ternyata tidak. Menolong orang yang berbuat zalim itu adalah tahjuzuhu, mengingatkannya, melarangnya, memberikan tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan zalim. Begitulah cara menolong sahabat, kawan, teman, dan siapapun yang kemudian terlibat dalam perbuatan zalim, yang perbuatan zalim itu bisa mengantarkan orang untuk kemudian terhalang minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasul? Wa tatmisul haq, orang yang menghapus kebenaran. Jadi orang yang menghapus kebenaran itu satu di antara orang yang tertolak minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ingin menghapus kebenaran itu sudah berlaku sejak masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tak terhenti juga sampai sekarang. Jadi orang menghapus kebenaran itu selalu ada. Dulu waktu zaman Rasulullah ada namanya Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu orang-orang yang mengaku nabi dan kemudian kebenaran itu dia ingin menghapusnya. Satu di antara kebenaran yang ada pada surat Al-Fil itu dia ingin hapus. Al-Fil itu kan bercerita tentang kebenaran. Kebenaran apa? Tentang Raja Abrahah yang dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah.
Maka Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memperlakukan terhadap tentara yang mengendarai gajah? Itu kan jelas Allah bercerita bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan badan binatang yang besar hanya dengan seekor burung yang kecil. Tentu itu atas maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau besar dengan kecil itu kan sebetulnya tak mungkinlah yang kecil lebih menang. Bisa pula menghancurkan yang besar. Coba Bapak Ibu cari burung, kita bawa ke jalan tol, lalu di kilometer berapa yang biasa banyak gajah sebelah kiri itu? Sebelah kiri dan kadang sebelah kanan, tol arah ke Dumai. Ini kan biasanya banyak gajah itu yang di kiri itu. Kita bawalah burung. Kira-kira burung mana yang bisa menghancurkan gajah yang ada di sana? Jadi kalau tidak atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin bisa. Tapi kebenaran yang bercerita tentang fil ini ingin Musailamah Al-Kadzdzab hapus. Bagaimana cara menghapusnya? Dengan cara membuat surat semisal Al-Fil. Dia buat surat Al-Fil. Apa surat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzdzab? Al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil. Kata Musailamah Al-Kadzdzab, Al-fil gajah. Wa ma adraka mal fil. Apakah kalian tahu apa itu gajah? Dia mengadopsi dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah, al-filu mal fil. Kan sama. Lalu kemudian kata Musailamah, al-filu lahu khurtumun tawilun. Gajah itu adalah binatang yang punya belalai yang panjang. Dia hanya menceritakan, mendefinisikan gajah untuk menghapus ayat yang berbicara tentang kejadian Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Itu sudah ada. Jadi kalau sampai sekarang orang tak berhenti untuk kemudian menghapus kebenaran, itu sudah sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang orang yang ingin mengaburkan pesan Al-Qur'an, orang yang ingin menghapuskan Al-Qur'an, itu siapa? Mereka dinahkodai oleh para orang-orang orientalis. Orientalis itu orang yang dibiayai sampai 7 keturunan, tak perlu bekerja, tak perlu apa, cuman mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, bagaimana kemudian bisa memelesetkan kebenaran-kebenaran yang ada, yang kemudian dia sebarkan ke khalayak umum. Nah, itu kerjaannya itu. Jadi sudah ada sejak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian ada orang bisa menghapus kebenaran. Contoh kebenaran ketika kesalahan berbicara tentang kaum Lut. Itu kan sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Dan itu kebenaran. Lalu kemudian ketika mengizinkan homo, ketika mengizinkan lesbi, itu kan berarti ingin menghapus kebenaran yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Kalau ingin menghapus kebenaran yang dibicarakan oleh Al-Quran, oh ternyata sejak dulu pun orang sudah ada yang melakukannya. Mungkin dia menang, mungkin dia punya uang bisa mengegulkan undang-undang, tapi kemudian yang perlu digarisbawahi adalah ketika dia menang di dunia, maka nanti dia termasuk orang-orang yang tertolak untuk bisa mendekat ke telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian waqadlu ahlihi wa idhlalihim. Berikutnya orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah, mohon maaf Bapak Ibu, orang yang membunuh keluarganya. Dan orang yang menghinakan keluarganya. Ada tidak Bapak Ibu orang yang membunuh keluarganya? Ada. Dulu belum lama betul lah, setahun atau 2 tahun di Cipta Karya. Ada. Itu di Pekanbaru. Di Pekanbaru mungkin cerita ini sudah tidak asing. Artinya ada 1, ada 2, lalu kemudian ada berikutnya. Maknanya orang membunuh keluarganya itu bukan hanya pada zaman jahiliyah saja. Kalau zaman jahiliyah, orang membunuh keluarganya itu mungkin nunggu lahir. Kalau lahir perempuan, baru kemudian dibunuh. Orang sekarang bahkan lebih kejam dari perbuatan orang jahiliyah. Lebih kejam dibanding Fir'aun. Fir'aun itu kan membunuh kalau sudah lahir. Kalau belum lahir, belum kemudian dibunuh. Tapi kalau kemudian orang sekarang, belum lahir saja, kadang sudah dibunuh. Dengan mengaborsi dan lain sebagainya. Berarti kan lebih kejam. Mungkin dia waktu itu selamat, tak ada yang tahu. Mungkin waktu itu dia tenang karena tidak ada yang mengetahui perbuatan jahatnya. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, oh ternyata dia termasuk orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau melihat berita ini kadang miris Bapak Ibu. Kalau melihat berita kriminal, itu tentu dah banyak betul macam-macamnya. Termasuk entah itu suaminya kepada istrinya atau sebaliknya, anak kepada orang tuanya atau sebalik orang tua kepada anaknya, itu selalu ada. Maka jauh-jauh sebelumnya sudah diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, lalu kemudian menghinakan keluarganya.
Menghinakan keluarganya ini mohon maaf, kalau laki-laki tidak memberikan nafkah kepada anaknya, itu kan menghinakan keluarga. Mohon maaf, kalau seorang suami kemudian membiarkan keluarganya untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan berarti menghinakan keluarganya. Dan itu sudah dibicarakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang paling terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan. Maka orang yang menghinakan keluarganya satu di antara orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka supaya tidak menghinakan keluarga, satu di antara pesan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu untuk tidak masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tidak ingin menghinakan keluarganya dengan neraka Allah, maka diajaknya untuk menjadi sama-sama baik, diajaknya untuk menjadi sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menghinakan tapi kemudian memuliakan, bukan kemudian merendahkan tapi kemudian saling menghormati. Begitulah di antara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami istri tentu dengan karakter yang berbeda. Karakter laki-laki seperti ini, perempuan seperti ini. Maka ketika disatukan bukan untuk menghinakan satu dan yang lainnya, tapi kemudian ingat pesan bahwa termasuk orang-orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah, siapa dia? Orang yang menghinakan keluarga, orang yang mentelantarkan keluarga, dan kemudian lain sebagainya. Kan banyak kasusnya. Entah itu yang ditelantarkan ayahnya, yang ditelantarkan ibunya, atau kemudian yang ditelantarkan itu anaknya. Itu kan banyak. Artinya orang tuanya tidak memberikan nafkah, orang tuanya tidak mau mengakui bahwa itu anaknya, dan kemudian lain sebagainya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hak yang harus didapat oleh seorang anak dari orang tua itu adalah nasab. Nasab artinya anak tahu siapa ayahnya, tahu anak itu siapa ibunya. Maka ketika ayah dan ibu menyembunyikan nasab dari anaknya, berarti ada hak anak yang kemudian belum tertunaikan. Apalagi sempat ada orang tua yang tidak mengakui anaknya, berarti dia akan dituntut nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ketika hak seorang anak itu tidak diberikan. Maka anak itu haknya apa? Tahu siapa ayahnya. Maka namanya, lalu kemudian di atas namanya siapa? Nama ayahnya. Umpamanya Muhammad bin, siapa? Abdullah ayahnya. Abdullah bin siapa? Dan kemudian seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita kalau dihitung ke atas dari silsilah keluarga kita, kira-kira paling banyak bisa menyebutkan berapa Bapak Ibu? Paling banyak sampai nenek saja. Di atas nenek dah tak tahu ya. Di atas nenek dah lupa. Di atas nenek dah lupa. Makanya kadang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu ada yang mencatat silsilah, minimal 7 lah ke atas. Ya 7 ke atas lah paling tidak. Ya memang harus mencari, dan ini kan tak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa perlu dicatat? Supaya keluarga besar kita tahu, oh ini masih ada hubungan kerabat. Ya kalau tak ada yang mencatat silsilahnya, tak tahu ternyata dia punya hubungan kerabat. Oh ternyata menjadi bermusuhan dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Padahal tanggung jawab orang terhadap keluarganya itu kepada siapa? Sanak famili setelah orang tua. Maka Allah sebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Setelah orang tua siapa? Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat, famili. Nah, setelah itu nanti baru ada fakir, ada miskin, ada kemudian teman dekat, ada teman jauh, tetangga dekat, tetangga jauh, dan kemudian seterusnya. Tapi di urutan setelah Allah dan orang tua siapa? Kerabat. Kerabat. Makanya perlu mengenalkan mana kerabatnya. Perlu kemudian memberitahu kepada anak, oh itu wakmuna, oh itu pamanmu, pamanmu punya anak 7, A, B, C, D, dan seterusnya. Oh wakmu itu punya anak 11, A, B, C, dan kemudian seterusnya. Ini repotnya antara keponakan tak saling mengenal. Nah ini repot ini. Ini kan banyak terjadi antara saling keponakan tak saling mengenal. Tapi kalau orang-orang dulu saya tak meragukan. Yang repot tuh orang sekarang. Ketika ditanya anak pamanmu siapa namanya? Entah, tak tahu. Nah ini kan berarti kita selaku orang tua punya tanggung jawab mengenalkan mereka. Oh ini kerabat nak. Ini kerabat, ini anak pamanmu, ini anak wakmu.
Kenapa kemudian perlu kita kenalkan Bapak Ibu? Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni adznabtu dzamban kabira. Rasul, aku melakukan dosa besar. Fahal min taubah? Apakah pintu taubat masih terbuka untukku wahai Rasul? Kata Rasulullah, hal laka min ummin? Kau masih punya emak? Kata laki-laki tadi, tidak, ibuku sudah meninggal Rasul. Lalu pertanyaan Rasulullah kedua apa? Hal laka min khalah? Kau masih punya bibi? Kalau bibi itu siapa dari mak kita? Kan adik. Iya kan? Adik, atau kemudian kalau istilah umumnya wa juga termasuk kakaknya mak kita atau adiknya mak kita. Rasul tanya, masih punya? Masih. Kata Rasulullah, idzan fabirroha. Kalau engkau ingin Allah hapus dosa besarmu, maka berbaktilah kepada bibimu. Kira-kira siapa bibi itu? Kan orang yang terdekat dari hubungan kerabat di dalam keluarga kita. Maka jangan sampai keponakan kita tak kenal dengan bibinya. Jangan sampai anak kita tak kenal dengan bibinya. Jangan sampai anak kita tak kenal dengan uaknya. Maka liburan sekolah ini Bapak Ibu, satu di antara yang penting, kalau ada bibi yang jauh dan kemudian jarang bertemu, ajak anak kita berkunjung. Nah ini kan, ajak anak kita berkunjung. Nah kira-kira di mana yang paling banyak? Ajak berkunjung. Ini kadang kita liburan yang dicari mana Bapak Ibu? Yang dicari pantai, yang dicari gunung, apalagi? Apalagi biasanya? Yang ditengok binatang gitu kan. Ular piton itu pun ditengok, padahal bolak-balik kita sudah nengok ular piton. Oh ternyata ada betul ular piton ini. Kirain di YouTube aja, umpamanya kan. Itu yang kita tengok. Sementara kerabat itu tak pernah kita ajak untuk menengoknya. Kira-kira ziarah untuk nengok kancil dengan ziarah untuk kemudian nengok uak, yang berpahala yang mana nih? Tengok kancil atau tengok uak? Ya tengok uak lah, tengok kancil. Yang besar pahalanya ya tengok uak lah. Mohon maaf, selfie dengan uak, dengan selfie dengan gunung, mana yang berpahala? Iya sama uak kan? Makanya. Jadi kalau sama uak itu punya nilai yang luar biasa, maka satu di antara yang penting, ajarkan anak kita untuk kenal dengan uaknya. Ajarkan anak kita untuk kenal dengan paman dan bibinya. Kalau nanti kita meninggal, dia menjadikan bibi itu sebagai orang yang dia tuju setelah kita tidak ada, sebagai orang yang dia berbakti ketika kita sudah tidak ada. Nah itulah anak yang solih, yang pahalanya juga akan terus mengalir kepada kita. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka di antara orang yang tertolak minum dari telaga Rasul, orang yang menghinakan keluarga mereka, anak-anaknya mereka hinakan. Menghinakan anak itu maksudnya tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan hak terhadap anak, itu menghinakan itu. Maka anak itu kan punya hak terhadap orang tua. Haknya itu apa? Haknya diantaranya memberi nafkah. Haknya itu ketika baru-baru lahir. Baru-baru lahir itu, anak itu haknya dari orang tua itu ketika baru lahir. Diantaranya ini, ketika baru lahir itu diantaranya mentahnik. Tahu tahnik Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Tahnik itu kita mamahkan kurma. Dah kurma itu apa namanya? Sudah lembut di tangan kita, lalu masukkan ke langit-langitnya. Putar. Itu tahnik namanya. Anak Bapak Ibu dulu ditahnik? Halo Bapak Ibu? Ini dia nih. Kalau yang masih kecil boleh ditahnik. Kalau yang sudah besar tak usah tahnik, dia pandai makan kurma sendiri dah. Yang masih kecil. Dan nanti kalau belum, mungkin bapak-bapak yang istrinya masih hamil atau kemudian cucunya, calon cucunya, itu jangan lupa ditahnik. Itu hak yang harus kita berikan kepada anak kita, ditahnik. Kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasulullah lakukan kepada anak Abu Musa al-Asy'ari yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim anak Abu Musa ini lahir, dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah beri nama, lalu kemudian Rasulullah tahnik. Tahnik itu bagaimana? Yaitu tadi yang saya sebutkan. Dan banyak orang yang sudah jadi bapak tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan sebagai bapak. Karena dia tidak tahu, istrinya juga tidak tahu, ya tak berdosa lah. Namanya juga tidak tahu. Ketika sudah tahu, bagaimana kemudian kita lakukan? Dah terlanjur tak ada anak kecil lagi Pak Ustadz, buat lagi lah. Dah tua Pak Ustadz, ya kalau sudah tua ya berarti untuk cucunya lah nanti. Ini untuk cucunya. Itu satu diantaranya ditahnik. Itu penting itu ditahnik Bapak Ibu. Selain ditahnik, apalagi kemudian yang harus dilakukan oleh orang tua untuk anaknya selain ditahnik itu memberi nama yang baik. Namanya yang elok lah. Namanya siapa? Ronaldo DiCaprio. Umpamanya kan. Namanya apa? Entah itu artis yang ada di TV. Itu kan berarti tak jelas kita tak bertanggung jawab memberikan nama terhadap anak. Bertanggung jawab kita secara makna apa? Apa filosofinya? Tahu. Maka memberikan nama itu yang baik. Dan nama yang baik itu kalau menghubungkan antara kata Abdul dengan salah satu asma Allah Subhanahu wa taala, nama Allah.
Abdurrahman, Abdullah, itu diantara nama-nama yang baik. Atau nama yang lainnya secara makna itu adalah baik. Nah, itu memberikan nama. Diantara hak anak dari orang tuanya. Lalu apa? Mengakikahkan. Akikah ini sudah familiar. Artinya orang tahu kalau hari ke-7 dari kelahirannya, maka diakikahkan, berikan nama dan dicukur rambutnya. Rambut bawaan lahir itu Bapak Ibu, ada sesuatu yang tidak baik pada rambut tersebut, makanya harus dibersihkan, harus dicukur, cukur bersih itu diantara hak-haknya. Selain itu apa? Dihitankan. Kalau laki-laki itu keharusan orang tua sebagai ayah, dihitankan. Hitan biasanya kalau di sini umur berapa tahun Bapak Ibu? SD ya, SD hitan gitu. Hitan itu sebetulnya yang paling bagus ketika pekan-pekan pertama, kedua setelah lahir itu yang paling bagus. Ya masih kecil. Jadi kalau kita ngaji-ngaji fikih itu memang masih bayi. Ternyata setelah tanya ke dokter, kecil itu mohon maaf, saraf pada kemaluan anak yang masih kecil itu kan belum berfungsi. Sehingga ketika disunat itu tak sakit. Tapi kita orang tua ini kan kadang khawatir. Jadi tak sakit. Makanya minimal usahakan sebelum balik. Kalau sudah balik mohon maaf, dia sudah punya hasrat. Jadi sarafnya semakin banyak berfungsi. Nah, itu semakin berbahaya. Bapak Ibu, kalau kita tunggu SD, tak jamin orang anak tamat SD itu belum balik sekarang. Sekarang itu tawaran informasi Bapak Ibu tak sama dengan dulu. Maka orang banyak balik dini namanya. Belum saatnya balik, tapi tawaran informasi itulah yang menjebak anak itu cepat balik. Itu yang membuatnya. Makanya Bapak Ibu untuk selamat dalam kondisi sekarang ini ya usahakanlah pokoknya ya sebelum balik lah. Kalau bisa ya masih kecil itu lebih baik, minimal sebelum balik kemudian sudah kita sunnatkan. Nah, itu tanggung jawab orang tua, hak yang harus didapat oleh anak yang wajib dilakukan oleh orang tua. Setelah itu apa? Setelah nafkah dan lain sebagainya yang saya sebutkan tadi, memilihkan siapa kira-kira jodohnya. Kalau orang dulu dipilihkan atau memilih Bapak Ibu? Orang sekarang? Memilih. Ada yang masih mau anak dipilihkan orang tua sekarang nih? Ada. Banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau orang dulu hampir rata-rata dipilihkan. Orang dulu tuh dipilihkan. Makanya dalam agama itu orang kalau melamar, dia bukan tanya kepada perempuan yang akan dilamar. Tanya kepada siapa? Kepada bapaknya. Lalu bapaknya baru menanyakan kepada anak perempuannya. Nah, kau dilamar oleh si A, kau mau? Kalau dia tunduk, dia malu-malu, itu mau tuh tandanya tuh. Sekarang tak dibawa, Pak. Kau nikahkan aku dengan dia tak, Pak? Kalau tak aku lari. Nah, itu pula orang sekarang ini payah pula. Tak sama dengan orang dulu. Maka memilihkan jodoh yang baik, terutama anak perempuan, itu orang tua. Jodoh yang baik itu bagaimana? Agamanya baik, akhlaknya baik. Itu yang paling pertama ditengok tuh. Bukan slip gajinya. Slip gaji itu bisa dibuat-buat itu kan. Nampak besar slip gaji. Ternyata tak pernah ngasih per bulan. Nah, apa maknanya slip gaji besar tapi tak pernah peduli dengan mertua, tak pernah peduli dengan orang tua, ya tak bermakna juga. Maka tengok agamanya baik, akhlaknya baik. Nah, itu diantara hak-haknya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menghinakan atau kemudian yang tidak mempedulikan terhadap keturunan kita. Sampai di mana tadi? Oh, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di antara orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mal'ununa bil kabair al mustahifuna bil ma'asi. Orang yang dilaknat karena dosa-dosa besar. Kan ada dosa-dosa besar yang dilakukan itu dilaknat oleh Allah. Jadi dosa-dosa besar yang pelakunya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan dosa, pelakunya itu dilaknat oleh Allah sampai mati dia tak sempat taubat. Nah, itu termasuk orang-orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu di antara orang yang rugi ketika datang malaikat pencabut nyawa, lalu kemudian dia mati dalam keadaan tiba-tiba tanpa hadir sebabnya terlebih dahulu. Jadi tak ada angin, tak ada mendung, lalu kemudian tiba-tiba hujan. Ini kan repot. Tapi kalau ada mendung dulu, angin dulu, lalu kemudian mendung, ini kan kita siap-siap. Bapak Ibu menjemur pakaian, lalu kemudian mulai ada angin, lalu mendung, kira-kira apa yang kita lakukan? Kita angkat. Tapi ini panas, tak ada angin, tak ada mendung, langsung hujan. Sempat menyelamatkan? Tak sempat.
Makanya begitu juga kalau ingin menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita buat, itu ada sebabnya dahulu kenapa kemudian kita wafat. Mungkin Allah uji dengan sakit sehingga kita banyak beristighfar. Bapak Ibu, kita ini banyak istighfar waktu sakit atau waktu sehat? Waktu sakit. Waktu sakit ini sehat itu lupa ya. Makanya betul lah kata Rasulullah, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang membuat orang itu lalai. Satu sehat. Sehat itu membuat kita lalai kita sehat itu. Justru sakit itu yang membuat kita ingat. Waktu sehat tak ingat-ingat kita, tapi waktu sakit, itu baru kemudian ingat. Memang seperti itu biasanya orang kaya ini biasanya membuat orang banyak lupa dengan keadaan, tapi kemudian ketika susah dia banyak ingat dengan keadaan. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan sehat, jangan sampai kemudian kita tertipu dengan kesempatan. Ada kesempatan nanti ajalah, itu kan. Oh, rupanya nanti aja, tak sampai pada waktu berikutnya. Ini diantara tanda ketika kematian itu datang dalam keadaan tiba-tiba dan dia masih melakukan dosa besar, yang dosa besar itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar itu kan banyak. Di antaranya sab'un minal mubiqat. Di antaranya kata Rasulullah ada 7. 7 itu apa di antaranya? Mohon maaf, membunuh, berzina. Itu di antara ya selain menyekutukan Allah, itu tadi di antara dosa-dosa besar yang kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati masih dalam keadaan melakukan dosa besar, lalu kemudian menganggap remeh perbuatan maksiat. Jadi perbuatan maksiat itu dianggap remeh, nanti kan Allah maafkan juga kalau saya tobat. Sehingga dia menganggap perbuatan maksiat itu biasa saja. Bahkan ada sebagian orang, mohon maaf Bapak Ibu, ya kenapa tak taubat? Biarlah nanti masuk neraka kan sebentar, toh nanti juga masuk surga. Artinya dia sudah siap masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan, dengan ucapannya dia sudah siap. Awakku biasalah paling masuk neraka. Dia sadar dengan perbuatan jahatnya, lalu kemudian dia akan masuk ke dalam neraka. Sementara Allah menyuruh kita jangan sampai minta neraka. Apalagi kemudian ada orang-orang, nanti di neraka jumpa artis kok. Ada pula yang mengatakan seperti itu. Dia bangga pula kemudian ingin masuk ke dalam neraka. Padahal Allah suruh apa kita? Yang Allah suruh itu kita minta surga, bukan minta neraka. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Bergegaslah meminta ampun kepada Allah. Kalau meminta ampun kan berarti sadar dia punya dosa. Setelah dia minta ampun kepada Allah, sadar dia punya dosa, bukan tak layak minta surga, mintalah surga setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta surga itu Allah yang suruh, jangan kemudian minta neraka. Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Makanya tidak melakukan dosa-dosa besar lalu kemudian dia meremehkan dosa-dosa besar, menganggap dosa-dosa besar itu tidak ada apa-apa bagi yang melakukan dosa tersebut. Maka ini termasuk bagian dari orang-orang yang tertolak untuk minum dari telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada berapa menit Bapak Ibu di sana? 4 menit. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang ingin didiskusikan dari tema kita malam hari ini dipersilahkan. Mungkin ada dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak yang ingin ditanyakan? Pas? Wah, ini enak nih, mengheningkan cipta sudah dimulai. Baik, kemudian wa jama'atu ahli zayhi wal ahwa. Artinya bergabung atau berkelompok atau kemudian berjamaah dengan siapa? Dengan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau berkelompok itu punya komunitas, itu yang eloknya ya komunitas yang ada ajakan untuk berbuat baik. Jangan komunitas yang ajak berbuat jahat. Ini contoh persatuan Persatuan judi se-Kota Pekanbaru. Kita termasuk satu pula di antaranya ini kan. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami kemarin baru buka draft tentang pembuatan PT. Itu. Setelah saya tengok ternyata di antara yang dilegalkan itu dalam pembuatan PT itu, PT boleh membuka satu di antaranya perjudian itu termasuk diperbolehkan. Baru saya tahu ternyata ada izin secara negara kenegaraan. Boleh. Makanya waktu itu tak pernah membuka pula kan, pas karena ada kebutuhan kita rapat dengan para teman-teman. Gini ternyata. Baru kemudian tahu. Kalau tak tahu. Kalau tak tahu, ya membuat karaoke itu termasuk ada izinnya. Ya. Kalau tak ada izinnya, artinya dari PT, lalu kemudian PT itu membuka, itu dapat izin. Makanya
Makanya repot Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka yang selamat itu ya bergabunglah dengan orang-orang yang kemudian tidak memperturut keinginan hawa nafsunya. Ya makanya diantaranya pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaklah kalian itu duduk dengan orang-orang yang Allah titipkan ilmu pada orang tersebut dan kemudian mengamalkan ilmunya. Berarti dengan siapa? Dengan para ulama. Ulama itu siapa? Orang yang Allah beri ilmu lalu kemudian dia amalkan ilmunya. Nah itu bagian dari alim, lalu kemudian jamaknya itu adalah ulama. Maka berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan orang-orang solih, itu satu di antara yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, susulkan aku, kumpulkan aku dengan orang-orang yang solih. Kan itu di antaranya. Makanya di antara ucapan selamat dalam tahiyat itu siapa? Wa ibadillahi as-salihin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nah, makanya kita minta keturunan bagaimana Bapak Ibu? Rabbi habli minas salihin. Yang kita minta juga yang solih. Nah, maka berkumpul dengan orang-orang yang solih, satu di antara yang akan menyelamatkan kita. Ya kalau berkumpul dengan orang-orang yang tolih, dengan orang-orang yang memperturut keinginan hawa nafsu, nah, maka bersama dengan kelompok itulah akan tertolak untuk bisa dekat, apalagi kemudian minum dari telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tentang telaga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, sama-sama kemudian kita menghindarkan diri tidak melakukan hal-hal yang barangkali dengan hal itu kita bisa tertolak. Kalau seandainya sudah berlaku, berarti kesempatan kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak mengulangnya kembali. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah jumpakan kita dengan bulan Zulhijjah, bisa melakukan amal-amal baik. Amal baik itu banyak dan semuanya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang banyak itu diantaranya adalah berkorban. Demikian tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.